Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa? Tentunya kalian sehat dan masih bersemangat dalam belajar ya. Marilah kita belajar bersama Pak Tommy. Masih dengan tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 3, energi alternatif. Dengan muatan pembelajaran PPKN dan SBDP. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Mari kita lanjutkan. Seperti biasa, Bapak akan menunjukkan kompetensi dasar atau KD-nya dari PPKN, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Untuk SBDP-nya, mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Dengan tujuan pembelajaran PPKN, siswa dapat menuliskan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dengan baik. Untuk SBDP-nya, siswa dapat menggambar kincir air dengan bidang, garis, dan warna dengan baik. Begitu? Oke, jelas ya? Mari kita lanjutkan dan masuk pada materi yang pertama. Materi yang pertama dengan muatan pembelajaran PPKN. Kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Menikmati energi yang tersedia adalah hak manusia. Kewajiban manusia adalah menjaga ketersediaan energi. Lalu yang B-nya, hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Anak-anak memiliki hak untuk bermain dan kewajiban anak adalah membagi waktu bermain dan belajar dengan benar. Lalu kemudian, memberi kesempatan kepada semua teman agar dapat ikut bermain, termasuk contoh sikap memenuhi hak. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Selanjutnya, orang tua memberikan izin untuk bermain bersama dengan teman-temanmu. Semua teman-teman mau bermain denganmu. Ini artinya kamu sudah mendapatkan hak untuk bermain ya. Yang terakhir, hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Menerima hak dan melakukan kewajiban sesuai dengan kemampuanmu agar semua berjalan dengan baik. Sampai di sini paham? Oke, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang Bapak mempunyai gambar nih. Nah, kira-kira gambar apa ya di situ? Coba kalian amati dulu ya. Berikan penjelasan tentang kegiatan pada gambar di samping ini. Nah, berikan contoh kewajiban yang harus dilakukan pada kegiatan tersebut. Nah, kira-kira gambar apa di situ? Ya, ada rusa sedang makan, ya ada burung, juga ada pepohonan. Nah, kira-kira apa nih yang harus kewajiban yang harus dilakukan untuk kegiatan tersebut? Yaitu menjaga lingkungan. Ya, di situ untuk hewannya tidak diburu, untuk tumbuh-tumbuhan atau hutannya tidak sembarang ditebang ya, agar tidak merugikan untuk kita, dan untuk hewan-hewan agar tidak punah. Begitu. Nah, sekarang gambar kedua. Kira-kira kegiatan apa yang mereka lakukan? Nah, kegiatan apa? Lalu kewajiban yang harus aku lakukan adalah apa? Nah, kegiatannya yaitu kira-kira apa yo? Kerja bakti ya, bersama tetangga gitu kan. Begitu. Kewajiban yang harus aku lakukan adalah apa? Membantu. Ya, membantu kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitar. Begitu. Lalu yang kedua, kegiatan apa yang dilakukan? Betul. Kerja bakti juga, tetapi di lingkungan keluarga ya, di halaman rumah kita ya. Kalau kalian mempunyai halaman yang cukup luas,
Bisa kerja bakti dengan mama, papa, om, tante, kakak, adik, dan lain sebagainya ya. Nah, kewajiban yang harus aku lakukan adalah apa? Iya, tetap membantu apa yang bisa kita lakukan. Ya, seperti itu misalkan menyapu, kalau kita bisa menyapu, membuang sampah, kita punguti sampahnya, kita keduk sampahnya, kita masukkan, kita buang ke tempat sampah. Nah, seperti itu. Lalu gambar berikutnya. Nah, ini ya dengan apa namanya? Kegiatan apa tuh namanya? Ya, tanamannya, pohon ya dipotong, ya ditebang. Nah, kewajiban yang harus aku lakukan adalah apa? Boleh kita memotong, boleh kita menebang apa namanya? Pohon-pohon atau hutan, tapi kita harus menanamnya kembali. Begitu ya, yang disebut dengan reboisasi, yaitu penanaman kembali eh, pohon-pohon yang sudah ditebang seperti itu ya. Ya tentunya juga tidak sembarangan untuk memotong atau menebang pohon. Ya tentunya harus ada izin juga begitu dari pemerintah. Apakah itu apa namanya akan berdampak kurang baik atau tidak dengan alam sekitar gitu ya. Apakah karena kalau menanam pohon sembarangan, menanam pohon sembarangan, menebang pohon maksudnya, menebang pohon sembarangan itu akan berdampak banjir, tanah longsor seperti itu ya. Oke, paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan lagi dengan materi selanjutnya. Nah, kita masuk dengan materi dari SBDP ya. Unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Ini sudah pernah kita pelajari ya sebelumnya tentang unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Ada apa saja sih? Iya, betul. Ada garis, ada bidang, ada warna. Ya, begitu. Nah, untuk garis, nah ini Bapak punya tabelnya. Coba kalian simak baik-baik ya. Di sini ada tampilannya. Ya, coba kalian perhatikan tampilannya di sini mungkin agak lebih jelas lagi. Variasi lurus, lengkung, berombak atau bergelombang, zigzag. Ya, di situ untuk garis yang jenisnya tampilannya seperti garis itu. Ya, kesannya seperti apa? Kesan fisiknya. Kalau garis lurus itu kesannya kaku, keras, tajam. Lengkung, lembut, empuk, halus. Berombak atau bergelombang, dinamis, mengalun, bergerak, menyenangkan. Zigzag, kaku, tegang, panas, menakutkan. Lalu untuk ketebalan garis tebal dan garis tipis ya di situ. Garis tebal menambah berat, berani, kasar, tegas. Lalu untuk yang tipisnya halus, ringan, ragu. Nah, kalau garis tak terputus, lancar, konsisten, tidak ragu. Konsisten di sini apa namanya? Stabil, lurus ya, seperti itu ya. Lalu terputus, ya garis putus-putus yaitu tersendat, ragu, kurang berani. Titik-titik, ritmis atau ragu ya. Kemudian tegak lurus yaitu garis dari atas ke bawah, kesannya tinggi, menyempit. Mendatar, garis mendatar yaitu melebar, pendek, tenang, mati, istirahat ya, kesannya itu lebar seperti itu ya. Ada lagi garis miring ya atau diagonal. Dinamis, tidak stabil atau oleng. Mau garis miring ke kiri atau garis miring ke kanan. Nah, lalu ekspresif. Nah, di sini garis spontan, berani, segar ya. Itu berarti garisnya tidak beraturan ya, tetapi akan menjadikan bentuk yang indah nantinya. Begitu ya. Lalu bidang. Nah, bidang di sini ada bidang lingkaran ya. Awal dari gambar itu ada lingkaran, persegi panjang, segitiga, bujur sangkar ya, belah ketupat, jajaran genjang, trapesium, ketupat ya, belah ketupat tadi ya. Seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya ada warna. Nah, di sini ada percampuran warna-warna. Ada merah, ya, ada hijau, ada biru. Nah, itu warna primer ya.
Nah, kalau digabung-gabungkan, merah hijau menjadi kuning, ya. Merah dengan biru menjadi ungu, hijau dengan biru menjadi biru muda. Nah, lalu kalau digabungkan semuanya merah, hijau, dan biru akan menghasilkan putih. Nah, seperti itu. Ada juga warna pengurangan. Ya, warna pengurangan itu dari biru muda ditambah ungu menjadi biru, ungu ditambah kuning menjadi merah, kuning ditambah biru muda menjadi hijau. Dan gabungan keseluruhannya biru muda, ungu, dan kuning akan menjadi warna hitam. Nah, itu yang di tengah-tengahnya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian tidak mempunyai salah satu warna di situnya, kalian boleh menggabungkan beberapa warna untuk menjadikan warna yang kalian tidak punya. Seperti itu. Paham ya? Ini Bapak hanya menjelaskan kembali, mungkin lebih rinci lagi mengenai garis, mengenai bidang, lalu mengenai warna. Oke, sampai di sini jelas? Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan dengan tugas. Tugas dari Pak Tommy untuk PPKN yang pertama, halaman 120 sampai dengan 121, nomor 1 sampai dengan 5. Kemudian halaman 134 sampai dengan 135. Dan yang terakhir, halaman 148 sampai dengan 149. Semuanya dikerjakan pada buku paket, oke? Kemudian untuk SBDP pada halaman 109 mewarnai layang-layang, ya. Lalu yang kedua, buatlah gambar kincir air dengan menggunakan bidang, garis, dan warna pada buku gambar kalian ya. Nah, contohnya ada pada halaman 124. Bebas, silahkan. Mau melihat dari contoh atau mau buat sendiri melihat dari Google, silahkan. Ya. Oke, untuk tugas jelas. Tugas hari ini, kerjakan hari ini dan kirim juga hari ini ya. Lalu kemudian patuhi nasihat orang tua di rumah, jaga kondisi kesehatan kalian, tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa dengan pembelajaran bersama Pak Tommy selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.